Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Berjumpa lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa, mengucap syukur jikalau di pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, dilanjutkan ayat 3, pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, kemudian dilanjutkan pasal 3 ayat 1b sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasal 3 ayat 1b, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Richard sebelum ke Gojek. Ini sebenarnya merupakan campaign dari Google Indonesia yang juga bekerja sama dengan beberapa pihak dalam rangka menghadapi hoax-hoax yang muncul pada saat masa-masa pemilu. Hoax sendiri merupakan sesuatu yang dibuat secara sadar dan sengaja untuk tujuan menggiring opini, lalu membentuk persepsi terhadap sebuah informasi. Jika kita cermati, hoax ini sudah ada sejak Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Hoax atau berita bohong pertama kali dibuat oleh iblis yang di dalam wujud ular, dia memutarbalikkan anugerah Allah kepada manusia. Allah menyatakan semua pohon dalam taman boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan dimakan karena mereka akan mati. Tetapi kemudian iblis di dalam wujud ular menyatakan berita yang ia modifikasi, ia manipulasi. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Awalnya Hawa menangkal apa yang dikatakan oleh iblis, tapi dia sebenarnya juga sedang mengimprovisasi gitu ya, memanipulasi perintah Tuhan. Yang Tuhan larang itu adalah memakan buahnya. Tapi Hawa bilang bahwa yang dilarang oleh Tuhan itu adalah memakan dan merabanya. Hawa pun juga bilang lokasi di mana pohon itu berada. Padahal pasal sebelumnya Tuhan tidak menyatakan dengan tepat lokasi di mana gitu ya pohon itu berada. Nah, lalu info yang keliru disampaikan lagi oleh iblis. Pada hari kamu makan, kamu tidak akan mati, justru akan menjadi seperti Allah. Nah, ini sesuatu yang sangat menggoda, sesuatu yang berbeda
yang membuat keraguan. Jangan-jangan ini yang benar, ya. Jangan-jangan yang saya terima perintahnya itu bukan yang benar. Kira-kira mungkin Hawa merasa demikian. Iblis di dalam wujud ular telah mengubah, memodifikasi, memanipulasi, menambah-nambahi informasi atau perintah yang asli. Sehingga hasilnya Hawa yang menerima begitu saja, tidak mengecek ulang, akhirnya dia pun kegocek atau tertipu dengan kuasa jahat iblis, dan ini menyebabkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, hoax bisa menuntun seseorang untuk ada pada posisi berdosa dan melanggar perintah Tuhan. Sebab itu kita perlu berhati-hati terhadap berita hoax ini. Setelah tertipu atau kegocek oleh hoax dari iblis, hoax telah menjadi bagian dari kehidupan manusia selanjutnya. Manusia bukan lagi menjadi korban hoax, tetapi pembuat hoax, dan korbannya adalah sesamanya manusia. Ada berbagai kisah di dalam Alkitab yang menuliskan bagaimana seorang tokoh menyebarkan hoax dan akibat buruk bagi dirinya sendiri ataupun juga sesamanya. Mulai dari istri Potifar yang memfitnah Yusuf hingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Ratu Isabel yang memfitnah Nabot hingga akhirnya Nabot mati terbunuh padahal dia tidak bersalah. Lalu para mahkamah agama yang menebarkan kabar bohong bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh para murid dan bukannya bangkit. Yang akhirnya ini menimbulkan keraguan bagi banyak orang, dan tentunya masih banyak lagi kisah-kisah yang dimuat di dalam Alkitab. Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks saat ini, secara khusus memasuki masa-masa kampanye menuju pemilu, kita tentu akan menemui beragam hoax yang ada. Informasi yang dimanipulasi kebenarannya untuk kepentingan tertentu. Maka, campaign recheck sebelum kegocek menjadi hal yang penting. Ada 3 taktik manipulasi yang perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu taktik memancing emosi, yakni ketika Bapak Ibu Saudara sekalian menerima sebuah informasi, kemudian headline yang diterima merupakan headline yang berlebihan, isi beritanya pun berlebihan, ilustrasi yang digunakan, entah itu foto, video, alunan musik yang diberikan, efek-efek yang diberikan itu berlebihan, sehingga memancing emosi kita untuk merasa terlalu terharu, kasihan, marah, bingung, dan berbagai emosi yang lainnya. Dan kemudian taktik yang kedua yaitu taktik manipulasi gambar atau video, yang artinya konten-konten yang kita terima kemudian gambar atau videonya itu diedit sedemikian rupa, tidak sama dengan yang asli. Dan yang ketiga, taktik merusak reputasi, yakni taktik ini menggunakan headline atau isi berita, frasa-frasa yang dimuat di dalam konten tersebut itu cenderung akan menyudutkan pihak tertentu dengan tujuan merusak reputasi mereka dari reputasi yang sebenarnya. Nah, jadi jika Bapak Ibu Saudara sekalian merasa mendapatkan suatu konten yang kemudian dari konten itu memancing emosi kita, atau kemudian dari konten itu kita bisa melihat bahwa gambar atau videonya dimanipulasi sedemikian rupa, atau dari konten itu kita melihat bahwa sepertinya ini cenderung menyudutkan pihak tertentu untuk merusak reputasi mereka. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian menerima konten atau informasi yang memuat 3 taktik ini, atau salah satu atau salah 2 dari ketiganya, maka kita bisa mengecek ulang kebenarannya supaya kita tidak kegocek atau tertipu dan menerimanya sebagai sebuah kebenaran.
Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu kita waspadai, kita hati-hati karena dampaknya, akibatnya apa? Yaitu pada pilihan kita ke depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus pernah menasihatkan pada jemaat di Tesalonika. Nah, di dalam nasihat-nasihat yang singkat, ada salah satu nasihat yang rasanya juga relevan bagi kita dalam konteks sekarang ini, yang dimuat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur jikalau di pagi hari ini kami boleh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan di dalam kami mengelola informasi yang kami peroleh. Sehingga Tuhan, ketika kami boleh mendengar atau membaca informasi yang kami peroleh, kami tidak lantas menerimanya begitu saja, tapi kami boleh mengeceknya ulang kebenarannya seperti apa, sehingga Tuhan kami juga tidak serta-merta untuk menyebarkan berita atau informasi tersebut tanpa mengecek kebenarannya. Ya Bapa, sekali lagi tolong berikanlah kami hikmat di dalam kami mengelola informasi maupun juga di dalam laku kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah sarapan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.